Halo, selamat siang guys. Hari ini saya akan mencari barang bekas rongsokan yang bisa kita pakai, dan saya akan jadikan barang itu menjadi berguna kembali. Jadi saya ambil barang bekas saja dari bekas rongsokan. Ini bekas rongsokan motor. Saya akan cari dulu kira-kira apa yang bisa kita gunakan kembali. Nah, mungkin ini plat besi seperti ini. Terus kita coba cari lagi apa yang ada di dalam blok ini. Nah, ini sepertinya cocok. Bekas obeng bekas yang rusak, yang tinggal asnya seperti ini. Jadi ini satu plat besi bekas, terus bekas as obeng yang rusak, terus baut 12-an, panjangnya ya sekitar segini, terus mur 12-an. Kalau ada murnya yang agak panjang seperti ini. Coba kita ukur dulu panjang plat yang mau kita gunakan. Kita ukur saja di panjangnya itu sekitar 9 cm. Kita tandai seperti ini. Terus lanjut bagian bautnya kita ukur panjangnya. Ini kita menggunakan panjang baut sekitar 7 cm. Kalau untuk kelebihannya itu kan kepalanya, jadi dratnya itu full sekitar 7 cm. Untuk bagian bekas as obeng yang rusak, kita lingkari dulu bagian pinggirnya. Nanti kita potong, jadi kita rapikan bagian pinggirnya supaya kelihatan rapi. Soalnya terlihat ada bekas obeng. Nah, ini untuk panjangnya sekitar 10,5 cm. Terus langsung saja kita potong bagian plat besinya ini di 9 cm. Kita potong dulu. Setelah proses pemotongan plat selesai, kita rapikan bagian pinggir supaya nanti pas kita gunakan tidak kena tangan. Jadi bagian siku-sikunya kita agak perhalus seperti ini kira-kira. Terus lanjut kita ukur kembali. Terus nanti kita ambil separuh dari ukuran ini. Kita bikin atau kita buat titik nanti di bagian tengah. Jadi kita ambil separuh, kita garis dulu. Nah, kita garis tengah seperti ini. Habis itu kita beri tanda bagian tengahnya. Kita bisa gunakan drip seperti ini, pas di bagian tengah. Nah, seperti ini. Terus langsung kita catok. Habis itu kita bur. Kita menggunakan mata bur sekitar 8,5 mili. Nah, untuk awalnya bisa menggunakan kecil dulu. Kalau langsung 8,5 kan agak berat biasanya. Jadi bisa menggunakan mata bur kecil dulu, baru menggunakan 8,5 mili. Terus setelah itu hasilnya kan sudah seperti ini, sudah lubangi. Langsung kita potong dulu bekas as obengnya seperti ini. Kita potong bagian pinggirnya supaya kelihatan rapi. Setelah proses pemotongan selesai, lanjut kita rapikan bagian pinggirnya. Di serabut-serabut bagian pinggir ini kita rapikan supaya pas kita gunakan tidak mengenai tangan, tidak melukai tangan maksudnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu mur 12-an kita tempelkan ke bagian plat yang sudah kita lubangi, pas di bagian tengah. Untuk lebih mudahnya kita bisa gunakan baut panjang tadi, kita masukkan seperti ini sebagai pegangan, jadi supaya pengelasannya nanti pasti di bagian tengah. Nah, setelah itu kita catat, terus kita las melingkar di bagian murnya ini. Jadi intinya supaya murnya itu tidak bergerak.
Langsung kita lakukan pengelasan melingkar di bagian pinggir-pinggir murnya ini. Ingat, bagian baut dan murnya jangan sampai bersatu. Jadi bagian baut dan mur itu jangan dilas, yang dilas mur sama bagian plat, supaya nanti bagian bautnya itu bisa bergerak, bisa kita putar kanan kiri. Setelah itu langsung kita rapikan hasil pengelasan supaya terlihat rapi. Setelah hasil pengelasan sudah kita rapikan, kita coba masukkan bagian bautnya. Diseret atau tidaknya kita coba ulir. Kalau terasa seret, pokoknya bisa kita kasih pelumas. Kita coba dulu memasukkannya itu sampai full, jadi maju mundurnya itu sampai full. Kalau dirasa seret, bisa dikasih pelumas, bisa kasih grease ataupun oli. Nah, berhubung agak seret, ini saya kasih pelumas supaya agak licin, jadi gerakannya maju mundurnya bisa lancar. Nah, untuk hasilnya seperti ini kurang lebih. Terus coba kita masukkan lagi bagian bautnya. Setelah itu bagian as bekas obeng yang sudah kita potong bagian pinggir tadi, nanti kita las di bagian ujung thread pada baut 12-nya ini. Nah, seperti ini. Jadi asnya kita taruh di bagian tengah, pas di bagian tengah. Terus lanjut kita lakukan pengelasan. Setelah proses pengelasan selesai, bisa kita lakukan proses penggerindaan. Jadi bagian yang sudah kita las ini kita rapikan. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi alatnya itu cukup sederhana seperti ini, tapi nanti akan sangat berguna bagi para mekanik motor yang kesulitan untuk mendorong bagian piston cakram. Jadi alat ini kita gunakan untuk mendorong piston cakram, yang ketika kita memasukkan piston cakramnya itu agak kesulitan. Ketika kita mau pasang kampas rem yang baru ataupun bekas, dimasukkan pistonnya agak kesulitan, ini bisa digunakan. Berhubung alat yang kita buat sudah selesai, ini langsung saja kita praktekkan guys. Jadi kegunaannya itu untuk apa? Nah, ini pertama saya masukkan dulu bagian kampas cakramnya. Untuk kampas cakram yang kedua ini, nah ini kan nggak bisa masuk, alias di bagian ruangan kampasnya ini kan terlalu sesek alias kurang longgar. Jadi pistonnya ini kan intinya kurang masuk ke dalam. Ketika kita dorong pakai obeng itu kan kadang kesulitan. Nah, kita bikin alat seperti ini supaya bisa mendorong bagian pistonnya ini masuk ke dalam. Jadi ruangan bagian kampas atau rumah kampasnya ini nanti bisa jadi agak longgar. Seperti ini contohnya. Jadi kita dorong pelan-pelan dulu, perhatikan. Nah, seperti itu. Pistonnya itu masuk ke dalam kalau sudah didorong pakai alat ini. Ketika kita menemui macet itu kadang-kadang agak sulit sekali untuk memasukkan bagian piston cakramnya ini. Makanya tetap harus menggunakan alat. Kadang kalau harus didorong pakai obeng ataupun as, biasa itu kadang sulit.
Nah, ini tinggal satu lagi, langsung kita coba dulu. Kita masukkan alatnya, terus kita ulir ke dalam bagian threadnya ini, supaya bagian pistonnya terdorong ke dalam. Setelah dua-duanya nanti terdorong, nanti akan otomatis longgar bagian ruangannya kampas. Perhatikan. Nah, seperti ini. Kita dorong pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti itu. Terus kita lepas dulu bagian alatnya ini. Setelah alat sudah terlepas, langsung kita coba praktekkan. Karena ini sudah agak longgar, jadi coba kita masukkan lagi kampasnya. Ini saya mencontohkan saja. Jadi kegunaan alat ini, gunanya itu untuk apa? Gunanya untuk seperti ini. Jadi khusus untuk para mekanik motor yang mengalami kesulitan ketika mau mengganti kampas rem. Kadang sesek, kadang didorong pistonnya itu nggak bisa masuk. Itu gunanya untuk seperti itu. Jadi untuk mendorong bagian piston cakram. Nah, setelah selesai kita kancing, tinggal kita pasang seperti ini. Kita masukkan, klep, nah seperti ini. Nah, cukup dengan alat yang sederhana ini. Mantap hasilnya.